Ada beberapa framework yang baru muncul yang membuat akhirnya trust itu menjadi terlihat dan terukur. Nah, kalau di situ dilampirkan ada 3 gitu ya, 3 framework. Pertama, LTI atau Leadership Trust Index, basisnya riset akademis, digunakan di banyak organisasi di Inggris, menilai perilaku pemimpin melalui model 9 Habits of Trust. Dari sebuah artikel judulnya If Trust is so important, why are not we measure it? Jadi jika trust itu penting buat kita, mengapa tidak diukur? Seringkali para leader atau para pemimpin di dalam organisasi itu merasa bahwa trust itu, kepercayaan itu penting, tapi memang itu sesuatu yang sulit untuk diukur karena hanya bisa dirasa, sesuatu yang abstrak. John Blakey ini melakukan riset terhadap 70 orang senior leader atau CEO, hampir semua sepakat bahwa trust ini adalah fondasi yang penting dalam sebuah organisasi berhubungan dengan kinerja karyawan, loyalitas pelanggan, inovasi, dan profitabilitas. Tapi ketika ditanya kalau itu penting kenapa nggak diukur? Mayoritas mengaku nggak punya ukuran yang jelas. Ya paling adanya survei engagement atau pakai tools ya, proxy untuk menentukan skor tersebut. Jadi trust itu dianggap terlalu lembut, subjektif untuk diukur, ya itu tadi ya, abstrak dan melibatkan perasaan saja, hanya bisa dirasa. Sebagai seorang muslim, trust itu kita biasakan adalah amanah atau dapat dipercaya atau kepercayaan. Bahwa amanah atau trust itu hal yang mendasar dalam setiap aktivitas kita. Kita punya berbagai peran dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, dan bagaimana akhirnya kita bisa menjadi seseorang yang bisa diandalkan, memastikan kalau kita bisa dipercaya oleh tim kita gitu ya, dan kita juga bisa menjaga kepercayaan orang lain, dan itu dasar gitu ya sebagai seorang muslim. Trust ini jadi kunci karena ketika trust itu rusak, akibatnya sangat besar. Reputasi hancur, karyawan kehilangan motivasi, stakeholder juga jadi ragu dengan kinerja kita, dan konflik internal jadi meningkat. Sehingga bagaimana artikel ini mengajak trust ini jadi variabel strategis yang dapat dikelola, dapat dipantau, sama halnya dengan ukuran-ukuran kuantifikasi lainnya seperti finansial, risiko, dan keamanan atau cyber security. How to manage trust seriously? Bagaimana akhirnya memanage trust itu jadi hal yang serius dalam keseharian kita atau dalam perusahaan kita, dalam aktivitas kita. Ada 4 hal yang disampaikan dalam artikel ini. Pertama, kita harus menentukan alat ukurnya apa. Jadi ada beberapa framework yang baru muncul yang membuat akhirnya trust itu menjadi terlihat dan terukur. Nah, kalau di situ dilampirkan ada 3 gitu ya, 3 framework. Pertama, LTI atau Leadership Trust Index, basisnya riset akademis, digunakan di banyak organisasi di Inggris, menilai perilaku pemimpin melalui model 9 Habits of Trust. 9 habits-nya ada honesty, openness, integrity, dan lain-lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa cari referensinya lebih lanjut. Ada juga Organizational Trust Index oleh Paul Zak. Zak ini menggunakan framework ini berbasis neuroscience, menunjukkan bahwa trust itu menghasilkan engagement yang lebih tinggi, lalu produktivitas juga meningkat, dan kesejahteraan yang lebih baik. Ada juga yang framework yang dikeluarkan oleh Stephen Covey, Speed of Trust, digunakan biasanya di korporat, biasanya untuk keperluan sales ya, terutama sales, penjualan. Covey melihat trust itu sebagai aset yang digunakan untuk mempercepat efisiensi dan menurunkan biaya friksi organisasi. Ya, ini 3 framework yang bisa digunakan untuk mengukur. Setelah kita pilih, yang kedua adalah dimonitor. Jadi karena trust ini sifatnya statis, dia tuh berkembang dinamis tergantung keputusan apa yang dibuat oleh pemimpin pada saat itu, dinamika budaya kerja apa yang terjadi saat itu, lalu ada tekanan apa. Kadang kan ada tekanan eksternal yang membuat kita yaitu kepercayaan jadi bergerak dinamis. Sehingga kalau kita mengabaikan fluktuasi trust ini, sama bahayanya seperti mengabaikan kenaikan cost dan turunnya revenue. Ini ada sebuah contoh kasus yang dikutip di artikel tersebut bahwa ada sebuah rumah sakit yang besar, dia memiliki rating klinis yang bagus, tapi budaya internalnya kacau, bermasalah, burnout, konflik karyawan tidak percaya pada manajemen, jadi hanya ya kelihatan bagus di luar. Lalu menggunakan LTI ini dia mengukur 27 perilaku trust leadership. Masalah utamanya muncul dengan jelas bahwa adanya kurangnya keterampilan pada leadernya, keterampilan coaching, dan rendahnya keterbukaan dari senior leader. Maka waktu itu solusi yang diberikan adalah pemimpin di rumah sakit tersebut harus lebih banyak mendengar,
lebih banyak listening, mau mengakui kesalahan yang dibuat, dan komunikasinya lebih otentik. Dalam 1 tahun perubahan itu diterapkan, core trust-nya menaik, keluhan karyawannya menurun, sehingga akhirnya mungkin itu membuat mereka bekerja lebih baik, sehingga retensinya juga meningkat, karena customer atau klien mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Seandainya trust itu dimonitor sejak awal, maka masalah-masalah budaya organisasi itu tidak akan meningkat sebesar itu. Lalu setelah dimonitor apa? Aktif di-manage. Kenapa butuh data? Karena selalu ada bias besar. CEO itu menilai dirinya 29% lebih trustworthy dibandingkan penilaian bawahan mereka. Sehingga data ini menjebatani gap persepsi itu. Ada contoh kasus, sebuah riset di organisasi olahraga di Inggris, dia mengalami krisis trust yang sangat besar karena kontroversi publik. Mereka melakukan audit trust, menemukan kelemahan di bagian openness, coaching skill, dan keberanian mengambil keputusan sulit. Nah, salah satu solusi yang diambil adalah training untuk pemimpinnya dan sistem appraisal untuk memberikan reward pada perilaku pembangun trust. Dalam 12 bulan diterapkan, skor trust-nya itu naik 20%. Nah, ada sebuah riset neuroscience membuktikan bahwa kalau tingkat kepercayaan bertambah, stres menurun, sehingga engagement naik dan produktivitas meningkat. Ini riset ya yang berbicara ya. Yang terakhir, ketika kita sudah aktif memanage, maka kita perlu benchmark. Benchmark itu dibandingkan dengan standar industri yang ada, data organisasi lain itu bagaimana, dan data historis internal yang sebelumnya itu seperti apa. Nah, dari sini kita bisa menentukan tindakannya seperti apa. Data LTI 7 tahun ditemukan pola ada perilaku yang membangun trust paling kuat dan paling lemah. Untuk membangun trust paling kuat ada 3. Pertama, soal mengerjakan pekerjaan tepat waktu dan sesuai budget. Terus yang kedua, jujur. Yang ketiga, bagaimana leader memberikan visi yang inspiratif. Sedangkan perilaku trust yang terlemah itu pertama, takut terlihat lemah, terus rendah hati yang disalahartikan sebagai kelemahan, dan top down, leadership yang top down. Ternyata butuh ada suasana bottom up juga. Nah, organisasi yang konsisten melampaui benchmark dapat menggunakan trust sebagai competitive advantage dan klaim best place to work berdasarkan data yang nyata yang terjadi. Nah, bagaimana akhirnya kita mengelola trust ini secara serius? Setelah trust diukur, dipantau, dikelola, di benchmark, organisasi itu dapat memasukkan trust ini sebagai bagian dari strategi. Misalkan jadi ukuran KPI-nya pemimpin, atau bonus, menentukan bonus untuk para karyawan dari perilakunya, kriteria promosi dalam proses rekrutmen, coaching eksekutif, dan planning succession planning. Tujuannya bukan membuktikan leadernya sempurna, bukan kan kita semua pada prinsipnya leader ya, bukan membuktikan bahwa kita tuh sempurna secara personal, tapi menunjukkan bahwa organisasi mengelola resiko secara sistematis. Dan mungkin saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan reflective session. Ayo kita merenung sejenak. Pertama, apakah orang merasa aman dengan kita? Merasa aman tuh dalam arti gini, apakah kita dapat dipercaya sebegitunya? Apakah kita sudah jujur dan konsisten dengan perilaku kita? Nah, itu pertanyaan yang untuk menentukan apakah orang tuh merasa aman dengan. Yang kedua, bagaimana sih cara kita mengukur trust dalam diri kita? Kita udah meminta feedback dari orang lain belum terhadap diri kita? Apakah kita transparan dalam tindakan kita? Yang ketiga, maka langkah kecil apa gitu kalau kita merasa bahwa kita belum seamanah itu, misalkan ya ini mungkin buat diri saya pribadi ya, ketika saya merasa belum seamanah itu, lalu reflektifnya adalah apa langkah kecil yang mau saya mulai untuk membangun trust lebih kuat bersaya terhadap partner kerja saya, dan mungkin yang lebih luas adalah membangun trust orang lain, publik, terhadap organisasi kita. Maka mari kita measure your trust, ukur trust kita, build trust kita, dan hidup dengan trust kita sendiri.